Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Febriani dari MN23C dengan NIM 23416261201152. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal usaha kuliner Rumah Makan Padang Rantau Minang yang disusun sebagai tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Rumah Makan Padang Rantau Minang merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan siap saji dengan menyajikan masakan khas Minangkabau yang otentik, lezat, dan terjangkau. Alasan saya memilih usaha Rumah Makan Rantau Minang, saya memilih usaha Rumah Makan Rantau Minang karena kuliner ini memiliki pasar yang luas, cita rasa yang mudah diterima semua kalangan, serta permintaan yang stabil. Dan selain itu, lokasi Karawang yang padat penduduk dan aktivitas industri yang tinggi menjadikan usaha kuliner khususnya rumah makan Padang memiliki peluang keuntungan yang besar dan berkelanjutan. Untuk daftar isi, yang pertama adalah latar belakang, kedua kajian aspek legal bisnis, ketiga kajian aspek pasar dan pemasaran, keempat kajian aspek pastel, yang kelima kajian aspek teknis dan teknologi, dan terakhir kajian aspek finansial. Untuk latar belakang, tingginya perkembangan kuliner di Karawang dan kebutuhan masyarakat akan makanan praktis dan terjangkau mendorong hadirnya Rumah Makan Padang Rantau Minang berbekalan cita rasa Minang yang digemari berbagai kalangan, lokasi yang strategis, serta peluang pasar yang luas. Usaha ini menawarkan hidangan autentik dan berkualitas yang sesuai dengan selera masyarakat setempat. Untuk identitas perusahaan, nama usaha Rantau Minang, jenis usaha kuliner Rumah Makan Padang, kegiatan masakan siap saji. Untuk alamat di Jalan Raya Galungmas nomor 12, Karawang Barat. Pemilikan saya sendiri, email rantauminang16@gmail.com. Untuk modal awal itu ada 300 juta. Untuk visinya menjadi rumah makan Padang pilihan masyarakat Karawang dengan cita rasa otentik dan pelayanan terbaik. Dan untuk misinya, yang pertama menyajikan menu khas Padang dengan rasa konsisten, kedua menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat makan, yang ketiga pelayanan ramah dan cepat, yang keempat memperkenalkan budaya Minangkabau, inovasi menu, dan pengembangan layanan digital. Nah, di sini juga ada tujuan dan sasaran usaha. Untuk tujuannya menyajikan makanan Padang otentik, terjangkau, dan nyaman dinikmati. Untuk sasarannya ada pelajar, pekerja, keluarga, area sekitar kampus, kantor pemungkinan, serta layanan pesan antar. Bentuk usaha UMKM mandiri, di situ sudah dicantumkan alamat, telepon, email, website, dan Instagram. Untuk keunggulan rasa, yaitu rasa dengan autentik Minang, harga terjangkau, lokasi strategis. Untuk target penjualan itu 30 juta per bulan. Nah, di sini juga ada bagian struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur utama, mengawasi operasional usaha dan mengambil keputusan strategis. Koki utama memasak menu utama dan menjaga kualitas rasa. Asisten koki membantu koki dalam menyiapkan bahan dan proses memasak. Pelayanan melayani pelanggan dan menyajikan pesanan kasir. Kasir mengelola transaksi dan mencatat administrasi harian. Keuangan mencatat pemasukan, pengeluaran, dan membuat laporan keuangan. Untuk kebersihan, membersihkan seluruh area rumah makan. Untuk petugas parkir, keamanan, mengatur parkir pelanggan dan menjaga keamanan area usaha. Di sini juga udah tercantum aspek legal bisnis. Untuk badan usaha, usaha mandiri. Untuk NIB-nya 16 10 25 25 00 018, NPWP 12 345 678 9 012 000. Untuk akte sewa gedung itu nomor 231 bulan 12 tanggal 6 2026.
Aspek pasar dan pemasaran. Target pasar itu ada pekerja industri dan kantor, pelajar, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat umum. Kebutuhan makanan cepat saji meningkat, populasi sekitar 82.616 calon pelanggan. Untuk potensi pasar dengan 6 pesaing di sekitar Galumas, Rantau Minang, diperkirakan mampu menguasai 32% pasar, melayani sekitar 189 pelanggan per hari, dan menghasilkan omset yang berpotensi mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah per tahun. Di sini ada jumlah pelanggan potensial itu 82.616 dikali 35,2% sama dengan 26,437 orang. Untuk pelanggan yang sudah dilayanin itu ada 26.437 dikali 47%. Hasilnya 12,425 orang. Pelanggan yang belum dilayani itu ada 26,437 dikali 32%, itu totalnya 8.492 orang. Nah, 8.459 dikali 30%, perkiraan jumlah pelanggan yang kita layanin itu ada 2.076 orang per hari dapat dilayani. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk persaingan langsung muncul dari rumah makan Padang lain di area Galumas yang menawarkan hidangan dan konsep sejenis. Sedangkan persaingan tidak langsung berasal dari berbagai warung makan umum seperti ayam geprek, warteg, hingga kuliner cepat saji yang sama-sama menyajikan pilihan masyarakat untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Cara tetap unggul di tengah persaingan, pertama itu ada jaga kualitas rasa masakan Padang agar tetap otentik dan konsisten. Kedua, perbaiki pelanggan cepat, ramah, dan higienis. Ketiga, aktif promosi digital lewat Instagram dan TikTok. Kelima, inovasi menu tanpa meninggalkan ciri khas Minang. Terakhir, optimalkan lokasi dengan kenyamanan tempat dan akses mudah. Analisis bauran pemasaran marketing mix 6P. Itu yang pertama, produk atau produk menu. Rantau Minang menyajikan masakan Padang otentik yang dibuat dengan bahan segar setiap harinya. Mulai dari nasi Padang, rendang, gulai, ayam goreng, hingga paket hemat dan paket keluarga. Untuk price atau harga kategori, itu ada menu dan item harga. Nasi Padang paket hemat 1 lauk itu dari harga 20 sampai 25.000, waktu penyajian 10 sampai 15 menit. Nasi Padang paket spesial 3 sampai 4 lauk itu dari mulai harga 30 sampai 35.000, waktu penyajian 15 sampai 20 menit. Lauk satuan ayam goreng atau ayam bakar 15.000 sampai 20.000 per porsi. Rendang atau gulai daging itu 20.000 sampai 25.000 per porsi. Adapun sayur lalapan atau tumis, sayur 10.000 sampai 15.000 per porsi. Sambal atau kerupuk 5.000 sampai 10.000 per item. Untuk minuman juga ada teh, kopi 5.000 sampai 10.000 per gelas atau per cangkir. Dan kita juga menyediakan jus buah segar 10.000 sampai 15.000 per gelas. Nah, untuk aqua minuman mineral itu 5.000 sampai 10.000 per botol. Dan kita juga menyediakan nasi paket lengkap 4 sampai 6 orang, nasi plus lauk lengkap dari harga 100.000 sampai 150.000, cocok untuk keluarga atau rombongan. Atau tempat di Jalan Raya Galumas nomor 12 Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersedia outlet strategis dekat kantor, sekolah, dan area ramai, memudahkan pelanggan memiliki makan di tempat atau delivery. Yang keempat itu ada promotion atau promosi aktif melalui Instagram, TikTok, dan media sosial lain.
Program promo musiman misalnya buy one get one, free atau diskon paket keluarga di akhir pekan. Kolaborasi dengan influencer lokal, pembagian tester gratis di area ramai seperti pasar, sekolahan, atau Car Free Day. Nah, yang kelima itu ada people atau orang. Tim Rumah Makan Rantau Minang terdiri dari tenaga muda yang ramah dan terlatih melayani pelanggan dan menjaga kebersihan dan memberikan pengalaman makan nyaman. Yang terakhir itu psikol evidensi atau bukti fisik, kemasan takeaway menarik dan praktis, dilengkapi laba Rumah Makan Padang Rantau Minang. Wadah berkualitas digunakan agar makanan terlihat segar, higienis, dan tetap menjaga cita rasa hingga sampai ke pelanggan. Aspek lingkungan atau pastel. Pertama ada politik UMKM, didukung izin mudah OSS, ekonomi daya beli tinggi, peminatan makanan naik. Untuk sosial, masyarakat sering makan di luar. Teknologi itu ada promosi dan pesan antar online. Untuk lingkungan, kebersihan dan limbah harus terkelola. Legal usaha sudah berizin lengkap. Dan adapun kekuatan dan tantangan eksternal. Untuk kekuatan eksternal, yang pertama daya beli meningkat, lokasi strategis, dukungan UMKM, masakan Padang populer, promosi digital mudah. Tapi di sisi lain juga ada tantangan eksternalnya. Pertama, persaingan ketat. Kedua, harga bahan baku naik turun. Ketiga, tuntutan kebersihan tinggi. Keempat, pengelola limbah wajib baik. Kelima, ketergantungan aplikasi antar. Lokasi usaha, lokasi Rumah Makan Rantau Minang berada di Jalan Raya Galumas, Karawang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akses yang mudah, potensi pasar yang besar, serta fasilitas sekitar yang mendukung kelancaran operasional usaha. Untuk biaya operasional peralatan dan perlengkapan. Perlengkapan itu totalnya 22.150.000. Untuk bahan baku 17.600.000. Nah, di situ juga sudah dicantumkan tabel dari perlengkapan dan peralatan atau bahan baku. Sarana dan prasarana. Untuk listrik daya 2.200 watt untuk dapur, penerangan dan peralatan. Air bersih sumber PDAM untuk memasak, mencuci dan kebersihan peralatan dapur. Kompor gas seperti kompor gas, wajan, panci, rice cooker, pisau dan alat masak lainnya. Untuk perabotan pelanggan seperti meja, kursi kayu, etalase lauk, kipas dan ventilasi. Sarana pendukungnya itu ada wastafel cuci tangan, tempat sampah dan tempat sampah tertutup, toilet kebersihan dan area parkir. Di sini juga saya mencantumkan alur produksi atau tata ruang yang ada di Rumah Makan Rantau Minang. Manajemen proyek. Pertama ada perencanaan awal bulan 1, menyusun konsep, menu, modal dan survei lokasi. Kedua, pengadaan dan renovasi bulan 2 sampai 3 bulan. Beli peralatan dan renovasi tempat. Ketiga ada rekrutmen dan pelatih. Itu bulan ketiga. Pilih karyawan dan beri pelatihan. Yang keempat, uji coba operasional bulan keempat. Mencoba alur kerja, mengevaluasi rasa dan memastikan pelayanan berjalan efisiensi. Kelima, pembukaan resmi atau grand opening, mengadakan promosi seperti diskon, paket hemat dan publikasi di media sosial. Manajemen proyek. Pertama ada perencanaan awal bulan 1, menyusun konsep, menu, modal dan survei lokasi. Kedua, pengadaan dan renovasi bulan 2 sampai 3 bulan. Beli peralatan dan renovasi tempat. Ketiga ada rekrutmen dan pelatih. Itu bulan ketiga. Pilih karyawan dan beri pelatihan. Yang keempat, uji coba operasional bulan keempat. Mencoba alur kerja,
mengevaluasi rasa, dan memastikan pelayanan berjalan efisiensi. Kelima, pembukaan resmi atau grand opening, mengadakan promosi seperti diskon, paket hemat, dan publikasi di media sosial. Di sini juga ada aspek finansial, modal awal dan modal kerja. Rumah Makan Rantau Minang direncanakan dengan modal sebesar 300 juta dari dana pribadi yang digunakan untuk investasi seperti peralatan, renovasi tempat usaha, serta modal kerja guna mendukung operasional harian seperti bahan baku, gaji karyawan, dan biaya utilitas. Aspek finansial, laba dan kelayakan usaha berdasarkan analisis pasar, Rumah Makan Rantau Minang diperkirakan melayani sekitar 189 pelanggan per hari dengan rata-rata transaksi 25.000, sehingga menghasilkan omset sekitar 4,7 juta per hari dan 113 juta per bulan dan 1,36 miliar per tahun. Setelah dikurangi biaya operasional, usaha ini tetap memberikan laba yang tinggi dengan BIP sekitar 92 porsi per hari, menandakan risiko usaha relatif rendah. Hasil kelayakan finansial juga menunjukkan NPV positif, IRR di atas suku bunga pasar, dan PI kurang lebih dari 1, sehingga usaha dinilai layak, menguntungkan, dan berpotensi berkembang di Karawang. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian dari seluruh aspek yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa usaha Rumah Makan Rantau Minang dinilai layak untuk dijalankan. Dari aspek pasar, usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan karena berlokasi di tempat yang strategis serta menawarkan hidangan khas Padang dengan cita rasa yang disukai banyak kalangan. Sementara itu, dari aspek finansial, hasil analisis menunjukkan BIP sebesar 33.045 porsi per tahun. Payback periodnya selama 12 hari, ARR mencapai 3,099%, NPV sebesar 3,95 miliar, dan IRR lebih dari 100%. Yang menandakan usaha ini memiliki keuntungan yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, Rumah Makan Rantau Minang tergolong usaha kuliner yang sangat layak dan berpotensi berkembang pesat di wilayah Karawang Barat.